Berikut adalah 5 metode deteksi eksoplanet yang paling banyak digunakan. Metode yang pertama adalah metode yang digunakan Michael Mayor dan Didier Queloz, yaitu metode kecepatan radial. Secara prinsip, metode ini memerlukan informasi pengamatan berupa garis spektrum bintang. Kita tahu bahwa planet yang mengorbit sebuah bintang memiliki interaksi gravitasi dengan bintang tersebut. Interaksi gravitasi ini akan menghasilkan fitur garis spektrum yang memiliki kelakuan yang dapat memberikan informasi keberadaan planet tersebut. Metode kedua yaitu metode fotometri transit. Metode ini merupakan metode yang paling banyak berhasil dalam mendeteksi eksoplanet. Pada metode ini, informasi pengamatan yang diperlukan berupa kurva cahaya atau perubahan kecerlangan bintang terhadap waktu. Metode ketiga adalah metode microlensing. Metode ini menggunakan teori relativitas umum, yang mana massa menyebabkan ruang waktu mengalami kelengkungan, sehingga perilaku cahaya di dekat kelengkungan ruang waktu tersebut dapat memberikan informasi mengenai keberadaan planet. Metode keempat yaitu metode astrometri. Sesuai namanya, metode ini membutuhkan informasi pengamatan berupa posisi bintang pada bidang langit pengamat. Metode terakhir yang kita bahas adalah citra langsung, yang memerlukan instrumen dengan sensitivitas yang sangat tinggi, serta teknik khusus untuk menutupi cahaya bintang. Dalam analogi kita sebelumnya, mematikan lampu mercusuar agar cahaya kunang-kunangnya dapat terlihat. Pada slide-slide berikutnya, saya akan menjelaskan lebih jauh masing-masing metode tersebut. Pertama, saya akan membahas metode kecepatan radial. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan, bintang dan planet yang mengorbitnya memiliki interaksi gravitasi yang menyebabkan keduanya mengorbit sebuah pusat massa yang sama secara periodik. Jika sistem bintang dan planet tersebut memiliki orientasi tertentu terhadap pengamat di bumi, maka gerak keduanya akan berupa gerak menjauh dan mendekat bumi secara periodik. Gerak ini menyebabkan garis-garis spektrum bintang mengalami pergeseran Doppler secara periodik, sehingga pengamatan spektrum bintang secara berulang memungkinkan kita untuk mendeteksi gerak bintang dan planet mengitari pusat massanya. Pergeseran garis spektrum memberi kita kecepatan menjauh dan mendekat bumi yang disebut kecepatan radial, sehingga metode ini disebut metode kecepatan radial. Kecepatan radial ini kemudian dapat memberi kita total massa kedua objek, sehingga jika massa bintang diketahui, kita dapat menghitung massa objek lainnya yang menyebabkan pergeseran garis spektrum tersebut. Jika massa objek tersebut memenuhi rentang massa planet, maka dapat disimpulkan bahwa bintang tersebut memiliki planet. Tentu saja pada kenyataannya situasinya lebih kompleks, karena orientasi sistem bintang tersebut bisa jadi tidak ideal, dan sistem tersebut bisa juga memiliki lebih dari satu planet seperti tata surya kita. Namun secara prinsip, eksoplanet dapat dideteksi dengan metode ini. Berikut adalah animasi yang menggambarkan gerak bintang berwarna biru dan planet berwarna oranye mengitari pusat massanya yang ditunjukkan oleh titik berwarna merah. Pengamat di bumi disimbolkan dengan titik berwarna hijau. Pergeseran garis spektrum yang diamati oleh pengamat di bumi ditunjukkan pada bagian bawah. Gambar di kanan adalah contoh data kecepatan radial pada sistem 51 Pegasi. Terlihat bahwa kecepatan radial sangat kecil, sehingga dibutuhkan spektrograf dengan resolusi spektrum yang sangat baik. Metode berikutnya yaitu metode fotometri transit. Metode ini juga memanfaatkan interaksi gravitasi antara bintang dan planetnya.
Metode ini juga memerlukan orientasi yang khusus agar deteksi lebih mudah dilakukan. Secara prinsip, saat bintang dan planet mengorbit pusat masanya, planet dapat berada di antara bintang dan pengamat di bumi, sehingga sebagian cahaya bintang akan terhalangi oleh planet tersebut. Akibatnya, pengamat mengamati adanya penurunan kecerlangan bintang secara periodik. Profil perubahan kecerlangan bintang dapat memberikan informasi diameter objek yang menghalanginya. Jika diameter objek tersebut berada dalam rentang diameter planet, maka dapat disimpulkan bintang tersebut memiliki planet. Namun, metode ini saja tidak dapat memberi informasi massa planet, sehingga masih ada kemungkinan bahwa objek yang menyebabkan penurunan kecerlangan tersebut bukan planet. Animasi pada slide berikut menggambarkan penurunan kecerlangan sebuah bintang ketika sebuah planet bergerak di antara bintang dan pengamat. Bayangkan pengamat pada arah tegak lurus layar mengarah ke Anda. Seperti sebelumnya, kondisi sebenarnya bisa saja sangat kompleks. Bisa saja bidang orbit planet tersebut tidak sejajar dengan arah pandang pengamat dan bisa saja memiliki lebih dari satu planet. Pada animasi ini, besarnya penurunan kecerlangan sangat dilebih-lebihkan. Pada kenyataannya, penurunan kecerlangan bintang sangat kecil, sehingga memerlukan instrumen yang sangat sensitif. Metode ketiga merupakan metode yang memanfaatkan efek lensa gravitasi dalam skala kecil, sehingga disebut microlensing. Bayangkan ada sebuah objek yang sangat redup pada jarak yang sangat jauh dari bumi, sehingga tidak terdeteksi oleh pengamat di bumi. Jika di antara pengamat dan objek tersebut terdapat massa yang sangat besar, misalnya gugus galaksi, sehingga menyebabkan ruang waktu di sekitar objek masif tersebut mengalami kelengkungan, maka cahaya dari objek yang lebih jauh dan redup dapat mengalami pembelokan dan penguatan ketika melalui kelengkungan ruang waktu tersebut, sehingga menyerupai prinsip kerja lensa. Oleh karena itu, disebut lensa gravitasi. Akibat pelensaan tersebut, benda yang sangat redup tersebut dapat kita amati, meskipun citranya menjadi lebih kompleks, berbentuk sabit atau menghasilkan lebih dari satu citra, dan sebagainya. Prinsip ini dapat juga terjadi pada skala bintang, meskipun tentu saja akibat massa bintang yang jauh lebih kecil daripada massa gugus galaksi, maka efek pelensaan pun menjadi jauh lebih lemah. Prinsipnya, jika terdapat sebuah bintang yang melintas di antara pengamat dan bintang lain yang lebih jauh, maka cahaya bintang yang lebih jauh tersebut akan mengalami peningkatan akibat efek lensa gravitasi. Jika bintang yang melintas tersebut memiliki planet, maka planet tersebut juga dapat menghasilkan efek lensa gravitasi, namun dengan skala yang lebih kecil dan lebih singkat. Gambar pada slide menunjukkan efek microlensing akibat adanya bintang yang memiliki sebuah planet yang melintas di antara pengamat dan bintang lain yang lebih jauh. Metode berikutnya yaitu metode astrometri. Pada metode ini, gerak bintang pada bidang langit pengamat diikuti dengan sangat teliti. Interaksi gravitasi antara bintang dan planetnya menyebabkan keduanya mengorbit sebuah pusat massa yang sama. Akibatnya, bintang akan teramati mengalami perubahan posisi akibat gerak tersebut. Perubahan posisi ini sangat kecil, sehingga memerlukan instrumen yang memiliki resolusi spasial yang sangat baik. Animasi pada slide ini menunjukkan bagaimana posisi pusat bintang akan berubah akibat geraknya mengelilingi pusat massa yang diberi simbol plus. Metode terakhir yaitu metode direct imaging, yang intinya adalah mendeteksi citra eksoplanet secara langsung. Metode ini sangat sulit karena pada umumnya
planet jauh lebih redup daripada bintangnya, sehingga diperlukan instrumen yang sangat sensitif dan mampu meminimalkan derau atau noise pada sinyal, serta teknik khusus untuk menghilangkan cahaya bintangnya. Animasi berikut menggambarkan planet yang jauh lebih redup daripada bintangnya, sehingga hanya akan terlihat pada citra jika cahaya bintang dapat dihilangkan. Dari seluruh hasil deteksi eksoplanet hingga saat ini, sebagian besar merupakan planet yang mirip Neptunus, planet gas raksasa seperti Jupiter, dan super Earth, atau planet yang memiliki massa dan radius yang lebih besar daripada Bumi, namun jauh lebih kecil daripada planet gas raksasa. Sebagian besar eksoplanet dideteksi melalui metode fotometri transit yang disusul dengan metode kecepatan radial.